Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, selamat datang di channel aku. Bagi yang baru bergabung, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banget yang udah komen, yang udah support channel aku, dan aku bisa semangat terus buat videonya. Terima kasih teman-teman. Dan bagi kalian yang berminat private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Dan cara-caranya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ya, chat aku di WA. Oke. Hari ini aku mau buat video general reading ya guys, tapi perlu aku ingetin lagi, kalau ini tidak resonate sama kalian, ambil aja positifnya buat kamu, supaya vibrasi kamu juga jadi positif, frekuensi kamu juga jadi positif. Oke, jangan dipaksakan kalau misalkan tidak cocok, karena ini adalah general reading ya guys. Kalau mau lebih resonate bisa personal. Oke, sekarang temanya hari ini, kali ini itu adalah kehidupan kamu dari segi pekerjaan, asmara, pendidikan, karir, dan segala aspek lainnya ya, di bulan Oktober tahun 2020. Generalnya ya guys. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Ini videonya bisa berlaku kapanpun kamu tonton dan akan mulai berjalan di Oktober, atau mungkin bahkan di kamu sekarang udah bisa mulai terasa ya, sampai Oktober berikutnya, atau mungkin bahkan bisa sampai seterusnya ya guys ya, tergantung dari kedinamisan kartu yang keluar gitu ya. Sekarang kita akan mulai dari pile wortel ya. Oh ya, aku kenalin dulu, ada pile wortel, pile terong, dan sawi putih. Ya, silahkan kalian pilih. Kita akan mulai dari wortel. Nanti aku kasih timestamps. Kita pinggirin dulu ya pile 2 dan pile 3 nya. Udah ada pile 2 dan pile 3. Halo, pile pertama, pile wortel. Ya, siapa yang pilih pile pertama? Sekarang kita mau general reading tentang apa yang akan terjadi sama kamu di bulan Oktober dari segi karir, keuangan, asmara, karir, dan apapun yang terjadi ya, dan warning-warningnya juga apa yang akan kemungkinan terjadi. Kita ingat, tapi aku ingat lagi, ini general reading, gak akan resonate untuk semua dari kamu, tapi kita ambil positifnya. Oke. Oke, kita mulai ya pile pertama ya. Sekarang kamu fokuskan di readingan aku kali ini, dan kamu bisa berdoa agar lebih resonate ya. Oke, kita akan shuffle terlebih dahulu ya. Oke, untuk pile pertama ya. Kehidupan general orang murid wortel. Oke, kalau yang terbalik di sini nggak aku ambil ya, aku ambil yang jatuh. Oke, tutup dulu ya kali ini supaya tidak terlihat apa gitu. Nanti kita lihat setelah selesai men-shuffle dan take a card-nya ya. Oke, aku akan ambil 8 saja untuk mengklarifikasi tentang semuanya. Maaf ya guys kalau ada sedikit noise, soalnya tetangga sebelah lagi ada konstruksi. Oke, lagi satu kartu ya. Oke, ada 2. Kita pilih ya. Oke, yang itu. Kita tutup ya. Ya walaupun sebagian sudah tahu ya, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita akan buka dulu tarotnya, baru dari wisdomnya ya. Kepala pertama, are you ready? Kita buka ya. 7 of Cups, 2 of Swords, okay. 8 of Pentacles, oh. The Hierophant, the Moon, Queen of Wands, 10 of Wands, dan King of Pentacles.
Oke, pel pertama, aku bacain di kalian dari segi karir dan keuangan ya. Di bulan Oktober ini nampaknya kamu harus menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran kamu ya. Two of Swords ini kalau aku lihat dan aku rasakan itu adalah sebuah atau suatu pengeluaran dan pemasukan yang akan terjadi sama kamu di bulan Oktober nanti. Karena mungkin ada kebutuhan yang ingin kamu penuhi dan barang yang ingin kamu beli di bulan-bulan selanjutnya, sehingga hal itu juga kamu harus pertimbangkan dengan pekerjaan yang kamu miliki sekarang. Dan di sini ada Eight of Pentacles. Kamu berusaha keras, kamu bekerja keras di bulan Oktober nanti agar kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. King of Pentacles. Kamu menginginkan sebuah kesuksesan dan sebuah keharmonisan dalam keuangan ya teman-teman ya, agar tidak membebankan kamu juga tapi tidak memberatkan kamu dan juga tidak terlalu menyiksa kamu. Maksudnya kamu juga ingin membeli sesuatu tapi kamu juga tidak ingin terlalu boros juga gitu ya. Jadi kamu harus mempertimbangkan di sana ya, karena kalau kamu nggak mempertimbangkan nanti yang terjadi sama kamu nggak bisa mengontrol keuangan kamu dan pekerjaan kamu, sehingga hal itu membuat kamu depresi sendiri nanti ya. Ada Ten of Wands soalnya ya. Harus bijak-bijak teman-teman dalam menentukan pilihan dan prioritas mana yang ingin didahulukan. Serta ada Eight of Pentacles yang tadi aku bilang, kamu berusaha keras, kamu bekerja keras untuk mencapai sebuah kesuksesan. King of Pentacles, kamu mengupayakan semua yang kamu punya, yang berbisnis sendiri, kamu mengupayakan semua yang kamu punya, kreativitas baru dan juga produk baru, sehingga hal itu membuat atau mendatangkan banyak rezeki buat kamu di sini ya. Seperti itu ya untuk karir dan keuangan. Untuk segi asmara yang single itu aku rasa bagi yang sudah punya PDKT-an atau yang masih single tapi ya statusnya itu akan kebanyakan jadian di bulan Oktober nanti gitu ya. Yang jadian, tapi kamu harus berhati-hati karena ada suatu kerahasiaan yang mungkin kamu nggak tahu atau mungkin kamu yang menyembunyikan kerahasiaan itu ya teman-teman, sehingga kamu harus berhati-hati di sana. Kamu harus menyelidiki dulu supaya kamu tidak salah dan mungkin tidak terjebak sama seperti pengalaman masa lalu apabila kamu memilikinya ya. Harus berhati-hati di sana. Bagi yang sudah berpasangan atau sudah menikah dan sudah berpasangan, itu hubungan kalian makin erat lagi. Juga kalian mungkin saling mengkolaborasikan atau mengeluarkan ide-ide supaya hubungan kalian itu lebih romantis lagi gitu ya. Kalian menginginkan sebuah hubungan yang dinamis dan juga harmonis, sehingga kamu dan dia itu bisa menjaga komitmen satu sama lain gitu ya. Kalau untuk asmara yang couple itu sepertinya tidak terlalu banyak masalah dan kalian di sini lebih banyak untuk menghabiskan waktu di bulan Oktober di segi pekerjaan ya teman-teman. Jadi mungkin komunikasi kalian agak sedikit berkurang atau mungkin berkurang, tapi itu tidak terlalu masalah ya. Tidak terlalu menjadi masalah yang sangat signifikan karena Queen dan King di sini menunjukkan bahwa kamu memiliki tujuan dan visi misi yang sama gitu ya. Yang satu bekerja dengan kreativitas dan yang satu menginginkan kesuksesan. Dua-duanya bertujuan untuk membuat hubungan lebih dinamis lagi gitu ya. Untuk dari segi studi di sini nampaknya kamu harus bijak membagi waktu antara studi materi kamu yang satu dengan materi kamu yang lain, yang mana yang harus diprioritaskan begitu ya, yang mana harus didulukan, tugas-tugas kamu yang mana. Nah, jadi di sana kamu bisa, di sisi lain selain kamu studi pun kamu bisa untuk mengembangkan bakat kamu yang lain. Di bulan Oktober kamu menginginkan mengembangkan bakat yang sebelumnya kamu mungkin belum pernah capai atau masih tertunda karena sibuk sekali, seperti itu ya. Namanya di bulan Oktober kamu ada niatan untuk mulai mengkaryakan kreativitas kamu diiringi dengan studi yang terus berjalan dengan baik, seperti itu ya. Sekarang coba aku akan lihat dari warningnya ya teman-teman ya. Untuk warningnya di sini coba aku ambil dari kartunya saja ya, dari satu kartu lagi agar energinya lebih terambil lagi, lebih banyak lagi. Aku ambil 3 kartu ya untuk warningnya di luar general itu tadi.
Oke. Ada Four of Pentacles, The Magician, oke, Justice. Berhati-hati pada tindakan dan kegiatan kamu ya, yang menyebabkan kamu nanti terlibat atau masuk ke dalam lingkup hukum ya teman-teman ya. Berhati-hati agar kamu tidak terlibat dalam hal itu ya. Kalau misalkan ada kurang enak dengan orang atau teman atau dan lain sebagainya, itu dipendam dulu daripada nanti menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya, sehingga membuat kamu masuk ke dalam jalur hukum. Oke. Bagi yang di jalan, jangan lupa untuk membawa SIM dan STNK ya, agar tidak mungkin terkena sidak, dan menggunakan masker saat pandemi seperti ini ya, agar tidak membuat kamu masalah nanti ke depannya di bulan Oktober ya. Jangan sampai teledor. Itu yang pertama ya, warningnya, jangan sampai teledor. Terus yang kedua, kamu di sini untuk diminta agar tidak terlalu mengeluarkan banyak sekali pengeluaran karena ada Seven of Cups ya teman-teman. Kamu jangan terlalu boros, tapi kamu juga tidak boleh terlalu pelit dan mengikat dirimu sendiri dan orang lain gitu. Jadi kamu harus fleksibel, tapi fleksibelnya itu ada batasnya, seperti itu ya. The Magician, berhati-hati sama orang yang tricky dan kamu itu menganggap selama ini hal itu menguntungkan, padahal sebenarnya tidak ya. Kamu harus berhati-hati di sana. Oke, sekarang kita lihat dari Wisdom Oracle-nya. Jadi itu ya warningnya ya, hati-hati ya. Berhati-hati sama orang yang tricky, jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu mengekang dirimu. Dan juga kamu harus berhati-hati, jangan sampai teledor ya, yang mengibatkan kamu terlibat dalam jalur hukum atau masalah yang membuat kamu memiliki musuh gitu ya. Harus berhati-hati ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat dari Wisdom Oracle-nya. Aku akan shuffle ya. Aku akan ambil 4 ya. Oke. Oke. Oke, kita buka ya Wisdom Oracle-nya. Yang pertama ada Yin, yang kedua ada Loyal Heart, By the Book, dan Truth Be Told. Oke, Truth Be Told itu sama dengan The Moon ya teman-teman, kebenaran yang dirahasiakan dan mungkin akan diketahui yang sebenarnya dan sejatinya sebentar lagi, atau di bulan Oktober, atau bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung energi ya dan generalnya. Oke, di sini dari Wisdom Oracle-nya mengatakan kestabilan itu harus ada dalam diri kamu ya. Di sini aku melihat kamu mungkin belum terlalu stabil dalam menghadapi masalah dan mengontrol emosi serta daya konsumtif ya. Di sini kan ada Yin tapi tidak ada Yang. Berarti masih ada kurang stabil dalam diri kamu dan masih ada hal-hal yang negatif yang melingkupi diri kamu begitu. Itu dihilangkan dulu, mungkin bisa dengan berdoa dan meditasi ya, atau dengan caramu sendirilah untuk merilekskan dan menghindarkan kamu dari hal-hal yang negatif, pikiran yang kurang baik dan sebagainya ya. Loyal Heart. Tadi yang PDKT-an itu bakal aku rasa di sini bakal jadian, tapi harus berhati-hati agar tidak salah jalan lagi karena ada suatu rahasia. Dan di sini yang sudah pacaran itu kemungkinan akan masuk ke jenjang yang lebih serius ya. Dan yang sudah menikah itu akan diberikan keharmonisan yang lebih dan kehangatan yang lebih. Oke, di sini ada yang mungkin yang sudah menikah akan memiliki anak atau berniat memiliki anak, dan ya kebenaran akan terungkap seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk romance angelnya kita akan lihat dulu ya. Untuk asmara yang single 2 kartu dan yang couple 2 kartu. Sebenarnya aku itu pakai ini karena apa? Karena kalau aku beli kartu teman-teman itu lama banget nyampenya ya, dan kadang aku nggak di rumah gitu, jadi sulit banget gitu ya. Makanya aku pakai ini aja gitu. Yang penting isinya bisa nyampe ke kamu ya. Oke, untuk love life yang single, aku tutup mata ya.
Oke, sini. Oke. Untuk yang couple 2 kartu. Oke. Untuk yang single akan ketemu sama pasangannya ini. New love, ya benar ya. Untuk yang single nih ketemu cinta baru, ini bersatu dengan cinta baru, yang PDKT-an jadian. Make the effort, oke? Bisa untuk pasangan kamu tuh bisa kamu nih disuruh buat usaha gitu ya, untuk lebih dekat lagi gitu. A new love, a new person has started your romantic feelings, oke? Udah jelas banget ya arti dari new love ya. Terus make the effort, great love is worth taking the steps you're guided to take. Oke? Harus kalau nanti udah ketemu atau mungkin udah ngerasa siapa, itu jangan kamu ini cuek-cuek bebek gitu ya. Kalau kamu tertarik, tunjukkan aja bahwa kamu tertarik gitu. Kalau kamu nggak tertarik ya udah, jangan memberi harapan yang palsu gitu ya. Untuk yang couple ya, deception dan it's safe for you to love. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada 2 kondisi ya. Yang satunya someone is wearing a false self mask in this relationship. Oke, ada orang yang memakai topeng atau itu bukan wujud aslinya. Oke, mungkin ini tidak hanya untuk single tapi untuk yang couple ya, the moon ya, deception. Oke, harus berhati-hati teman-teman, ada yang memakai topeng dalam hubungan ini gitu ya. Ada kerahasiaan yang belum terungkap ya. Tapi di sini ada sisi lain juga, kamu aman untuk mencintai dia di situ ya. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Oke, kamu aman untuk mencintai dan kamu tidak perlu khawatir. Jadi di sini ada 2 kondisi yang bertolak belakang. Yang satunya diberi warning bahwa ada yang menggunakan topeng, dan di satunya lagi memiliki pasangan yang aman untuk mencintai dan dicintai. Oke, dari hope card. Dan terakhir ya, aku ambil 3 kartu saja. Terlalu banyak, aku butuh 1 saja. Oke. Oke, 2 ini saja ya. Yang mau keluar lebih teman-teman. Be yourself, I'll be there for you. Joy dan God blessing you. Oke, bagus kamu mempunyai kamu di blessing sama Yang Maha Kuasa. Kamu disuruh enjoy aja dan I'll be there for you. Oke, yang LDR-an ini saling menanti dan juga saling menunggu, dan jadilah diri sendiri. Oke, sekian dari aku ya. Ini bagi untuk yang ada yang LDR ya. Oke, sekian dari aku ya untuk yang pertama. Aku harap ini bisa resonate buat kamu dan bisa membantu kamu untuk memberi sedikit gambaran mengenai Oktober nanti. Oke, sekian dari readingan dari aku. See you on the next reading. Dadah Pel Wortel. Halo, untuk yang pel selanjutnya, yang pile terong atau terung ya pokoknya itulah teman-teman ya, yang milih pel kedua ini ya. Sekarang aku mau reading tentang general kamu di bulan Oktober, dari karir, keuangan, terus asmara yang single couple, dan juga studi. Oke, kita akan mulai ya. Untuk yang pel kedua, kita berdoa terlebih dahulu. Kita shuffle ya. Kita ambil 8. Oke, kita akan ambil 8 kartu untuk general kamu. Oktober untuk pel kedua, untuk pel kedua, 1, 2, 3. Ya walaupun sudah kelihatan, nggak apa-apa lah teman-teman ya.
kita aja ya. Oke. Oke. Selamat datang untuk pel kedua. Inilah readingan kamu, tapi ini general, oke? Di pertama ada the High Priestess, Three of Cups, the World, oke? Justice, oke? Wow. Page of Cups, Ace of Wands, the Lovers, Queen of Wands. Di sini dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu ya. Karir kamu di sini cukup baik ya, cukup mengalami peningkatan dan juga membuat kamu mendapat tambahan pundi-pundi keuangan seperti itu ya. Karena ada Three of Cups, kamu mungkin ngerayain keberhasilan kamu, mungkin kemenangan kamu dan juga kesuksesan seperti itu ya. Kamu juga bisa mencapai harapan yang kamu inginkan, atau bisa dibilang akhir dari penderitaan kamu selama ini dalam kesulitan kamu dalam mencari keuangan seperti itu ya. Kamu sengsara banget nih, susah banget nih cari kerja, aduh susah banget gini nggak naik. Nah, di bulan Oktober dan seterusnya kemungkinan akan mendapatkan suatu harapan baru atau secerca harapan baru yang membuat kamu semangat lagi seperti itu ya. Kamu juga di sini ada yang mau mungkin mempunyai ide untuk membuat satu usaha, dan juga hal yang ibaratnya kamu seperti nggak pernah ada atau belum ada idenya di mana-mana, dan itu produk kamu, buatan kamu sendiri seperti itu ya. Nah, di situ itu mengalami peningkatan yang membuat kamu lebih baik lagi ke depannya dari segi keuangan ya. Dan kamu di sini diminta untuk ya bisa melihat mana yang worth it, yang mana yang enggak gitu buat kamu ya, yang mana yang cocok, yang mana yang enggak sama pekerjaan kamu. Sehingga nanti kalau nggak cocok kamu jalanin terus kan itu jelek ya, berdampak buruk gitu buat kamu ya. Makanya kamu disuruh melihat dari lebih bijaksana lagi, karena ada High Priestess teman-teman. Kamu diminta untuk lebih mendalami lagi tentang apa yang selama ini mungkin mengganjal di pikiran kamu gitu, di bidang pekerjaan terutama ya. Mungkin yang kamu kurang serak gitu. Nah, itu disuruh mempertimbangkan lagi ke depannya, lanjut enggak, terus bagaimana, seperti itu ya. Dan di sini bagi yang asmara, yang single dulu akan ada cinta baru yang nawari, yang datang ke kamu gitu ya di bulan Oktober ya. Dan ini mungkin adalah your twin flame ya, your twin flame. Ya, di sini entah kamu kenalnya dari mana, aku tidak mengerti. Yang pasti di sini kamu yang tahu, dan akan ada sesuatu yang baru di sini ya. Akan ada yang ngejar-ngejar kamu seperti itu ya. Tidak tahu berapa orangnya, satu atau lebih, tapi di sini dia niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih lagi sama kamu. Jelas banget di sini ya. Dia sampai membuat suatu cara atau usaha dan strategi agar bisa dekat sama kamu seperti itu ya. Dan di sini bagi yang couple teman-teman, sepertinya akan ada sedikit masalah atau mungkin masalah yang besar ya. Tapi aku perlu ingetin lagi, ini general ya. Ada dua kondisi di sini. Yang pertama, kamu akan masuk ke dalam fase third party relationship ya, atau mungkin aku bisa bilangnya secara gamblang itu perselingkuhan. Entah kamu atau pasangan kamu ya, your partner, I don't know ya. Yang pasti di sini ada yang mulai niat untuk bermain api di sini. Ada yang mulai niat untuk bermain api dan menyakiti yang lain di sini. Ya, dan hal itu bisa menyebabkan hubungan kamu dan dia itu berakhir gitu. Ya, hubungan kamu sama dia berakhir, the world ya. Yang menikah mungkin bercerai di bidang hukum. Makanya keluar Justice dan High Priestess teman-teman. Dua energi ini sangat, kalau keluar itu di aku itu sangat berat jadinya energinya gitu ya. Karena di High Priestess ini ibaratnya sebuah kartu yang sangat, aku bilangnya sangat suci, atau bisa juga dibilang sangat dalam maknanya ya. Ditambah lagi Justice, kemungkinan bagi kamu yang couple itu sudah diambang, maaf ya teman-teman ya, perceraian gitu, mengurus surat-surat cerai. Dan makanya di sini ada keputusan yang diambil, sebuah kesepakatan yang diambil, rencana dan keputusan yang diambil secara bersama dan musyawarah ya. Sehingga hal itu
membuat kamu tuh sedikit merasa sangat terganggu ya, bukan sedikit lagi, sangat terganggu gitu ya, untuk yang sudah menikah terutama. Kalau yang masih pacaran kan masih bisa putusan gitu loh. Tapi kalau sudah sampai menikah itu tahapnya lebih rumit lagi teman-teman gitu ya. Tapi aku berharap ini nggak terjadi sama kamu gitu ya. Dan kemungkinan yang kedua tadi itu adalah kamu dan dia itu lebih baik lagi hubungannya ke depannya. Ini saling bertolak belakang teman-teman. Yang kedua itu lebih baik lagi ke depannya, yang pacaran menikah dan yang menikah mungkin punya anak gitu ya. Ada suatu keharmonisan dan kabar lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya. Nah di sini ada dua kondisi yang bertolak belakang gitu. Tapi aku harap kamu yang kedua ya kondisinya. Tapi balik lagi ini general, nggak akan resonate untuk semua ya. Seperti itu. Kalian dari bidang studi, kamu di sini sangat bisa untuk mengelola waktu ya, sangat bisa mengelola waktu. Terus kamu juga semakin bijak dan pandai ke depannya teman-teman. Semakin bijak dan pandai mengelola waktu sehingga pekerjaan kamu tidak terbengkalai dan kamu makin, aku bilangnya, lebih baik lagi ke depannya dalam bidang studi kamu ya, tugas-tugas kamu, dan kamu bisa sambil mengelola skill baru kamu seperti itu ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat ya dan positif. Oke, sekarang aku akan lihat dari, oh ya, sorry teman-teman, aku tadi lupa untuk mengambil warningnya 3 kartu ya, untuk menyatakan warning apa yang terjadi sama kamu kemungkinan di bulan Oktober nanti gitu ya. Untuk orang ke pemilih pile kedua untuk warning 3 kartu ya. Oke. Oke, kenapa teman-teman yang memilih pile kedua ya? Padahal di bidang keuangan itu cukup baik dan tidak terlalu ada masalah yang signifikan. Tapi kenapa warningnya sangat seperti ini? Dan nanti kita coba ya balik kartunya. Ten of Swords, the Tower. Oke, and the last is akhirnya. Oh begitu ya teman-teman. Bagi kamu yang berniat untuk misalkan memiliki rencana untuk membangun sesuatu atau bekerja sama dengan orang atau memberi orang lain dalam bentuk apapun itu, kamu harus berhati-hati ya teman-teman, karena kemungkinan besar ada sebagian dari kalian atau sedikit bagian dari kalian itu ketipu di bulan Oktober ya. Jadi harus berhati-hati lagi ya. Yang pengen buka usaha atau nanam saham itu harus berhati-hati, misalkan yang seperti itu ya perwujudannya, maksudnya bekerja sama dengan orang lain atau mungkin ingin memberi orang lain sesuatu, berhati-hati ya di jalanan dan lain sebagainya teman-teman. Misalkan kamu berniat memberi sesuatu, berhati-hati gitu, karena mungkin saja kita jeleknya ngomongnya misalkan langsung dirampas dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya teman-teman di bulan Oktober. Jadinya hal itu kalau sampai kamu terjebak dan kamu masuk ke dalam itu, makanya kamu jadi ditawar, hancur dan berantakan ya. Semua sudah tertata rapi, berantakan, vibrasi kamu rusak, frekuensi kamu rusak, kamu depresi, kamu stres. Nah itu harus hati-hati. Soalnya tadi aku memang nggak pernah nunjukin bottom of the deck, tapi aku selalu ngelihat sehingga aku sambungkan ke sini teman-teman, ke readingan ini. Dan bottom of the deck kamu itu Five of Pentacles untuk warning ya. Jadi harus berhati-hati dalam memberi orang lain ya. Harus berhati-hati dalam memberi orang lain teman-teman. Dalam memberi orang lain kamu harus bisa melihat orangnya. Terus bagi kamu yang ingin kerjasama harus hati-hati, karena mungkin bisa saja itu adalah penipu ya. Tapi ini kan masih prediksi, nggak akan resonate, kemungkinan tidak terjadi gitu, karena general energi bisa berubah setiap hari, setiap detik, bahkan sejak kamu menonton video ini energinya bisa berubah-ubah gitu. Oke, 4 kartu ya dari Wisdom Oracle. Lucu lihat kartu terbang seperti itu teman-teman, kayak ngambang di udara beberapa detik gitu. Oke, too much. Aku ngambil butuh 4 ya.
Oke. Yang pertama ada yin. Tadi pile pertama juga yang pertama yin loh. To be fair. To be fair, justice. Go the distance, keadilan. Dan unfinished symphony. Ada suatu konflik atau suatu perjanjian dan suatu kesepakatan yang masih belum finish sampai sekarang, itu ditolong difinishkan sampai di bulan Oktober nanti agar hal-hal baik itu bisa masuk ke kamu gitu. Go the distance, jarak, hal yang ingin kamu capai, your dream, your hope dan sebagainya. Nah, itu di bulan Oktober kamu punya niatan sangat keras untuk mewujudkannya. Dan to be fair, kamu harus adil dan juga harus bijaksana. To be fair sangat berkaitan dengan the high priestess ya teman-teman ya. Fairnya berhubungan dengan keadilan. Tapi secara keseluruhan kartu ini hampir sama seperti the high priestess, oke? Sebuah kebijaksanaan, bisa melihat mana yang baik dan mana yang salah, serta menjauhi yang salah dan mendekat kepada kebenaran seperti itu. Tapi masih ada kurang stabil dalam diri kamu di sini ya. Mungkin berhubungan dengan warning ini ya, karena ada yin. Yin kan berhubungan dengan yang, tapi di sini yang keluar hanya yinnya saja. Jadi masih ada kurang stabil dalam diri kamu, sehingga kamu harus bisa memperbaiki itu dulu ya. Oke, sekarang aku lihat dari romance angelnya untuk kamu yang single ya, 2 kartu. Aku akan menjamin mata. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu kenapa aku pakai ini. Karena kalau aku pesan kartu itu lama banget datangnya, dan juga aku kadang jarang di rumah, sehingga kalau kartunya datang nanti nggak ada orang. Makanya aku buat sendiri. Yang penting pesannya nyampe ke kalian. Oke, untuk yang single, barang ya, untuk yang single kali kedua, couple, oke. Untuk yang single, keep an open mind and unrequited love. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke. Mungkin warningnya juga di sisi lain, selain menyatakan yang tadi aku bilang, mungkin ini juga menyatakan bahwa keep an open mind. Kamu mungkin mendapatkan pasangan atau orang yang suka sama kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, sehingga membuat kamu kecewa gitu ya. Nih, buat kamu kecewa. Tapi ini adalah cinta tanpa syarat. Yours, keep your relationship going. Ya teman-teman ya, cinta tanpa seperti itulah, mungkin tidak kamu inginkan, tapi it's your time, it is your soulmate, it is your twin flame ya. Nggak mau dihindari seperti apapun, kalau sudah takdir Tuhan, kita tidak bisa menjauhinya dan tidak bisa menghindarinya. Kemanapun kita pergi, sekalipun kita pergi ke ujung dunia pun, itu tidak akan bisa lepas ya. Oke, untuk yang couple, forgiving and learning, finances and career. Sepertinya memang ada masalah ya untuk yang pile kedua, yang couple, forgiving and learning. Memang ada sebagian dari kalian yang berpisah atau ingin bercerai, dan forgiving and learning. As you realize and build the past, you experience more love in your present moments. Tapi di masa depan akan ada banyak pengajaran dari apa yang sudah terjadi ya, ketika kamu menemukan cinta yang baru lagi, seperti itu ya. Dan finance and career, financial issue are a factor in your love life right now. Oke, mungkin kalian pisah selain karena orang ketiga, mungkin uangnya habis karena orang ketiga, atau masalah karena keuangan dan karir ya. Mungkin ya masalah keuangan dan karir ya teman-teman ya, di masa sekarang itu sangat berpengaruh dan bisa membuat emosi ya. Tapi coba dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Oke, nah aku balik kartunya. Kalau mau lebih dalam lagi readingannya, kamu bisa private reading sama aku ya. Silakan hubungi nomor yang tertera di bawah. Promosi sedikit. Oke, 3 kartu untuk hope card. Kemarin juga sudah ada beberapa klien aku yang private, dan aku berharap semoga makin kalian semua itu bisa menghadapi masalah kalian dengan baik ya teman-teman ya. Karena dari sana aku juga banyak belajar tentang kehidupan dan arti dari kehidupan ini ya.
Terima kasih, kita saling support dan kita saling bantu di sini. Kalau ada yang kurang serak, kamu bisa chat kok sama aku gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak private reading, nggak personal, kamu bisa mau chat sama aku, mau keluh kesah nggak apa-apa, keluh kesah aja, hubungin aja nomor aku ya, biar kamu pulang juga gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling support dan saling semangat ya teman-teman ya. Betul. Oke, sedikit lagi mencapai kesuksesan, sedikit lagi mencapai kebahagiaan, sedikit lagi kamu terbebas dari semua penderitaan. Walaupun tidak selamanya, tapi ada masanya untuk kita bahagia. Seperti itu ya. Good luck. Ini berat tapi tetap ada jalan ya, karena beberapa sangat berat energinya, terutama di hubungan yang couple ya, sangat berat. Jadi kamu harus berhati-hati. Oke, sekian dari aku untuk file kedua, file terong. Sekian dari aku ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah menonton channel aku ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman kamu. See you on the next reading. Dadah, file terong. Dan untuk yang file terakhir, yang pemilih file sawi putih, hari ini aku mau reading tentang your general life in October ya, from your finance and career, your love life in single and couple, and your study and your warning for your life in October. Okay, 2020 ya. Tapi perlu aku ingatin, ini general, gak akan resonate atau bahkan tidak resonate sama sekali. Tapi ambil hikmah dan positifnya aja supaya kamu menjadi lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, bagi kalian yang berminat private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Dan bagi kamu yang mungkin butuh temen untuk cerita, silahkan aja hubungin aja nomor aku yang di bawah itu supaya kamu plong gitu. Kita juga berbagi dan kita saling support dan saling belajar dan saling membangun ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai ya. Aku akan ambil 8 kartu. Karena kan sebagian besar yang menonton tarot ini terkadang memang membutuhkan penyelesaian dan juga beberapa hiburan seperti itu ya. Aku mengerti keadaan itu ya, makanya aku di sini juga menjadi seorang tarot reader untuk bisa membantu kalian yang membutuhkan bantuan aku seperti itu. Oke, aku akan ambil 8 kartu untuk orang yang memilih file ketiga. Tentang kehidupan mereka, 8 kartu. Too much. Terlalu banyak. Oke. Jadi teman-teman, maaf ya kalau abis ini aku mungkin jarang upload karena aku harus menempuh dan studi aku ya, untuk melanjutkan studi aku. Jadi mohon ininya ya, pengertiannya kalau aku misalkan jarang upload mungkin gitu. Tapi kalau aku secara japri aku masih bisa jawab, tapi kalau untuk general mungkin agak sedikit berkurang intensitasnya ya. Oke, pas ya? Belum ya? Oh ya, pas teman-teman. Oke. Six of Cups, and then King of Swords, Nine of Swords, Knight of Cups, the Devil, wow, Five of Wands, Ten of Cups, and then Ace of Wands. Pile 1 ringan, pile 2 berat, pile 3 yang paling berat teman-teman energinya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita sambil belajar di sini sambil ya dengerin ya gitu ya. Untuk karir terutama, hati-hati sama circle kamu yang toksik, pertemanan kamu yang toksik, dan lingkungan kerja kamu yang mungkin toksik ya, terutama dalam
teman-teman atau rekan kerja kalau di bidang pekerjaan dan keuangan. Karena di sini ada yang berusaha menjatuhkan kamu, atau mungkin banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, tidak suka sama kamu, memfitnah kamu di depan bos kamu, atau bertipu muslihat untuk mengambil keuntungan dari kamu. Oke, bagi kalian yang ingin bekerja sama dalam suatu usaha atau menanamkan suatu modal, berhati-hati karena mungkin saja itu hanya manipulasi dan trik untuk menipu kalian. Sehingga hal itu kalau kamu tidak bisa hindari atau kamu tidak bisa membaca situasinya, maka yang terjadi adalah Nine of Swords. Kamu depresi sendiri. Kamu jatuh ke dalam lubang yang mungkin kamu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk keluar. Seperti itu. Ya. Jadi harus berhati-hati di sana. Kamu harus menggunakan logika kamu. Ya. Menggunakan logika di sini. Ya, King of Swords. Agar kalau kamu merasa sudah ragu, kamu jangan segan untuk tidak melanjutkan suatu karir itu, ya. Kalau kamu merasa ada kejanggalan, pasti ada teman-teman rasa untuk nggak yakin itu. Kalau memang kita mau terjerumus dalam suatu masalah itu, pasti akan ada rasanya gitu. Jadi kamu di sana harus bisa melihat dan memikirkan ulang seperti itu ya untuk bekerja sama. Atau mungkin kalau circle pekerjaan kamu yang memang udah nggak worth it lagi, kamu bisa memikirkan ulang untuk melanjutkan lebih jauh lagi ya teman-teman ya. Kalau udah nggak cocok, ya keluar aja, nggak masalah gitu. Karena kalau kita keluar, niscaya kita pasti akan diberikan suatu rezeki yang baru. Pasti ada aja rezeki itu ya untuk diri kita selama itu halal dan bertujuan positif untuk kita. Seperti itu. Itu di bidang karir, dan mungkin keuangan kamu juga akan sedikit mengalami gangguan ya. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Untuk yang untuk yang asmara single. Untuk yang asmara single, di sini sepertinya kamu lagi bernostalgia masa lalu ya. Mungkin kamu sedikit keinget-inget, agak sedikit mellow ya di bulan Oktober nanti sama mantan gitu. Tapi tenang aja, di sini untung sekali ada Knight of Cups teman-teman. Mungkin kamu di sisi lain kamu juga depresi karena masa lalu atau juga bayang-bayang masa lalu, dan juga kamu mungkin udah lama gitu ya teman-teman, kamu depresi kenapa sih aku belum dapat pasangan gitu. Nah, di sini bulan Oktober doa kamu mungkin akan dijawab ya. Karena ada Knight of Cups, ada yang pingin nawarin hatinya sama kamu, tapi kamu diminta untuk membuka hati kamu. Jangan kamu teringat dan terkenang akan masa lalu yang membuat kamu tidak bisa membuka hati untuk orang lain. Sedangkan yang orang lain aja udah buka hati untuk orang lain lagi. Masa kamu kan gitu ya. Makanya di sini mungkin saja dia adalah your life partner ya. Orang yang akan bersanding denganmu selamanya, seperti itu ya. Mungkin saat ini sudah deket-deket gitu ya, kamu makanya diberikan orang yang tepat gitu. Kamu sudah mungkin dekat-dekat itu maksudnya sudah mencapai sebagian besar dari harapan kamu gitu ya. Terus yang yang asmara couple ya. Asmara couple di sini Ten of Cups, kebahagiaan ya. Di luar banyak konflik dan perdebatan ya, serta toksiksitas yang kadarnya tinggi. Nah, itu mungkin kemungkinan di bulan Oktober itu di bulan menjelang Oktober itu akan selesai ya. Karena di sini kalian berdua menginginkan suatu perubahan ya. Kalian menginginkan satu perubahan yang lebih baik lagi ke depannya, yang hubungan yang lebih manis dan harmonis lagi ke depannya. Mungkin di sini kalian juga bernostalgia akan masa lalu awal kalian kenalan gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sana kalian ingin mempunyai niatan untuk memperbaiki gitu ya. Tidak masalah ya teman-teman ya. Perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Untuk yang studi, aku harap kalian menggunakan logika kamu, dan juga kamu juga diminta untuk lebih bisa memanage waktu, karena mungkin kamu di sini banyak sekali pekerjaan dan tugas yang terbengkalai dan belum sempat kamu selesaikan ya, sehingga itu membuat kamu sangat bingung, depresi ya, bahkan mungkin kamu sampai marah-marah, sering marah, emosi nggak jelas karena aku seorang mahasiswa juga. Jadi aku pasti tahu bagaimana rasanya teman-teman ya, aku berkonflik seperti itu ya. Berkonflik dengan teman, berhati-hati jangan sampai emosi kamu tidak terkontrol dan bisa berembet ke orang-orang sekitar kamu, banyak musuh nanti ya, seperti itu ya.
bidang studi. Tidak hanya bidang studi saja, tapi semuanya ya. Harus bisa mengontrol emosi pile ketiga. Sepertinya masih ada ketidakstabilan ya, seperti itu. Untuk warning, tapi overall kalau kamu bisa menyeimbangkan, kuncinya cuma satu, bisa menyeimbangkan dan bisa meredam amarah dan menahan amarah, maka hal-hal yang negatif itu tidak akan terjadi sama kamu. Maksudnya kemungkinan besar tidak akan terjadi gitu. Kemungkinan kecilnya mungkin ya gitu. Karena kan ini energi banyak orang gitu ya. Oke, 3 kartu untuk warning. Oke, sini ada kartu yang terbalik ya. Tunggu sebentar, aku balik dulu. Ya. Eight of Swords, the Moon, dan Seven of Pentacles. So, warningnya, aku udah bilang, ada orang yang tricky sama kamu, ya, atau bisa dibilang manipulasi kamu gitu, kayak mau nipu kamu atau mau membohongi kamu gitu. Entah kenapa aku banyak sekali membaca energi orang yang akan mendapatkan suatu penipuan ya, atau mungkin kebohongan gitu ya. Atau berhati-hati teman-teman sama orang yang menjanjikan atau menelpon mendapatkan dana dan lain sebagainya. Karena aku barusan juga dapat seperti itu teman-teman ya, dimintain nomor rekening dan sebagainya. Nah, kamu harus berhati-hati di sana. Bagi kamu di sini, kalau mungkin beberapa dari kalian yang nggak nonton readingan ini dan memang readingan ini diperuntukkan olehnya tapi dia nggak tahu gitu ya, di sini dia terkecoh dan mau gitu teman-teman, maka dia menunggu sesuatu yang nggak pasti tapi ternyata dia dibohongi seperti itu ya. Aku harap semoga mereka selalu diberikan kekuatan untuk bisa lanjut ke depan, dan kamu yang nonton dari sini, kamu harus berhati-hati ya teman-teman ya sama apapun yang terjadi ya, yang mencurigakan seperti itu harus dijauhi ya. Berhubungan dengan keuangan ini karena Pentacles ya, dan Ace of Swords menggunakan logika teman-teman ya. Udah King tadi bilang secara menggunakan logika, ini secara to the point ya, kamu disuruh untuk menggunakan your logic and your feeling ya. Seperti itu ya warningnya ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari sistem oracle. Di pel ketiga, pel salib putih, pas satu untuk kehidupan cinta mereka di bulan Oktober. Give me 4 cards. Depresimu membuat kamu sangat sulit untuk istirahat dan hampir tidak ada waktu. Mungkin terlalu sibuk juga. Observer ya, berusaha mencari kebenaran. Oke. Yang pertama ada kartu observer, yang kedua ada kartu deep knowing. Wow, deep knowing sama seperti the moon. Yeah, milk and honey. Ada orang yang time for a nap. Ada orang yang benar-benar ingin berniat kurang bagus sama kamu. Observer. Dia mungkin sedang mencari kelemahan kamu, atau mungkin dia sedang mencari celah untuk bagaimana cara melakukan manipulasi sama kamu. Tapi di sini kamu ya mungkin sudah mengetahui dari hasil dari readingan, atau mungkin dari hal yang lainnya, dari teman dan lain sebagainya, sehingga itu mencegah kamu jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Nah, di sini ada yang sibuk nih. Kalau sibuk, terlalu banyak beban. Nah, time for nap. Kamu diminta untuk istirahat. Memang berat ya teman-teman energinya ya. Aku udah bilang tadi ya, ini yang paling berat seperti itu. Milk and honey. Nah, tapi untung aja di sini ada milk and honey ya. Tadi juga di sini untung aja ada energi yang bagus gitu ya. Di sisi lain, Tuhan pasti tidak akan memberikan hambanya ya terlalu banyak kesedihan dalam kehidupannya ya. Asalkan kamu yakin sama dia dan percaya dan tidak menyalahkan dia, seperti itu ya. Oke, jadi romance angel kita akan lihat yang ininya nyangkut. Oke, dari yang single. Aku beli kartu ini. Kenapa kok pakai kartu ini? Karena kalau
Aku udah bilang belum ya, karena kalau aku misalkan beli secara internet itu lama nyampe nya, dan aku memang kadang jarang di rumah, jadinya aku buat sendiri, yang penting pesannya nyampe ke kamu ya. Oke, untuk yang single, aku tutup mata, aku nggak ngeliat yang mana, di mana letaknya nggak tahu aku, dan makan mungkin. Oke. Oke. Yang single, trust and give your relationship a chance. Trust, this situation is calling for you to have faith. Oke, di sini yang single memang akan ketemu pasangan baru, dan kamu diminta untuk percaya bahwa dia itu memang yang takdir atau mungkin keputusan Tuhan, seperti itu ya. Give your relationship a change, work on your partnership. Nah, kamu diminta untuk bekerja sama ketika kamu sudah bertemu sama dia, dan diminta untuk saling mengendalikan atau mengontrol emosi kamu dan dia. Kalau kamu mungkin ada yang kurang serak sama dia, kamu kasih tahu, dan kamu juga harus memberitahu dia kalau misalkan ada perilaku kamu yang kurang mengenakan, bilang ke kamu, seperti itu, kayak saling terbuka satu sama lain. Oke, untuk yang couple, past life relationship and deception. Oke, deception keluar lagi ya, tadi di PL pertama juga. Past life relationship, you have known each other before. Yang couple tadi mungkin di sisi lain, selain kamu mendapatkan kebahagiaan seperti yang aku bilang, dan keputusan untuk memperbaiki sesama, ternyata juga nyambung sama Six of Cups. Mungkin kalian ada yang terkoneksi dengan masa lalu, your past life relationship. Makanya ada Six of Cups ya. Tapi berhati-hati, ada deception. Mungkin orang masa lalu itu kembali punya niatan tertentu, atau mungkin pasangan kamu sekarang yang punya niatan tertentu. Nah, makanya orang masa lalu ini yang menyelamatkan ya teman-temannya. Ingat ya, bisa terjadi dua kondisi. Yang pertama, past life relationship ini yang menggunakan topeng ya, atau mungkin pasangan kamu yang sekarang ini yang menggunakan topeng, dan dengan kehadiran orang masa lalu kamu ini, dia yang membantu kamu untuk membebaskan dari trik dan toksiksitas dalam hubungan, seperti itu. Menarik ya untuk yang ketiga ini. Oke, sekarang kita lihat dari yang terakhir ya, hope card-nya. Oke, 3 kartu. Kebanyakan. Selalu waspada. Oke, teman-teman. Sudah jelas ya teman-teman ya, selalu waspada. Dari tadi aku selalu untuk diberitahu, untuk ibaratnya sampai ini memberitahu melewati aku untuk kamu agar selalu waspada, dari tarotnya, dari Wisdom Oracle, dan sekarang dari Hope card-nya. Selalu waspada. Jangan lupakan sekitarmu. Oke, ini 2 ya, sudah. Lebih dewasa, fokuslah pada dirimu. Jangan lupakan sekitarmu, kamu harus fokus sama dirimu sendiri, selalu maju. Yang ingin menjatuhkan kamu, tinggalkan. Yang ingin membantu kamu, ambil dia. Seperti itu ya. Lebih dewasa lagi, lebih dewasa menyikapi keputusan. Use your logic, but don't forget to use your feeling. Oke? Sekian dari aku untuk file ketiga ya teman-temannya. Jadi aku harap ini bisa jadi warning yang sangat kamu pikirkan, perlu kamu pertimbangkan juga ya. Sekian dari aku, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen, serta bisa share ke teman-teman kamu yang lain. Oke, see you on the next reading. Dadah, Sawi Putih.